atau divisi B adalah 32.000. Harga minimumnya adalah 18.000. Biaya overhead karena biaya tetap tidak relevan untuk memproduksi di bawah kapasitas minimum. Jadi ceritanya sebenarnya si divisi A ini tidak memproduksi secara penuh. Kita lihat di contoh halaman 7.17. Sebenarnya dia bisa memproduksi 80 unit. Ternyata dia hanya memproduksi 60 unit. Oleh karena itu biasanya si divisi K menjual dengan harga 35.000 ke konsumen luar. Tetapi di sini dia hanya menjual sebesar 18.000. Kenapa demikian? Karena dia hanya menjumlahkan atau dia hanya menambahkan biaya overhead, yaitu biaya langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Tidak ada fixed cost. Kalau dia memproduksi 80 unit, dia akan menambahkan fixed cost atau biaya tetap. Tapi karena dia memproduksi di bawah kapasitas produksi normal, maka dia hanya mencantumkan atau hanya menggunakan harga langsung, biaya langsung yang terdiri atas tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan variabel overhead. Macam itu, totalnya 18.000. Nah, sama seperti yang sebelumnya, setelah di total atau setelah dibandingkan ada selisih sebesar 14.000. Nah, selisih 14.000 ini juga merupakan rentang harga yang dapat dinegosiasikan. Sama juga seperti sebelumnya, cara bernegosiasi setelah dia dapatnya berapa, si penjual dapat berapa, si pembeli dapat berapa, jumlahnya nanti adalah rentang harga atau selisihnya. Itu ada di dalam ilustrasi bahwa harga transfer hasil negosiasi sebesar 28.000. Hal ini berarti divisi K atau si divisi komponen dia mendapatkan keuntungan tambahan sebesar 10.000 karena awalnya kan dia menjual dengan harga 18.000, dibeli dengan harga 28.000, berarti kan ada untung 8.000. Sedangkan divisi B awalnya dia mau membayar 32.000, ternyata harganya menjadi hanya 28.000, sehingga dia mendapatkan penghematan sebesar 4.000. Total keuntungan bersama atau joint benefit adalah 14.000 atau selisihnya. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Masih jelas, teman-teman? Oke ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar. Ya benar. Oke. Namun ada kelemahan dari harga transfer yang dinegosiasikan, yaitu yang pertama, kebablasan, mohon maaf.
Yang pertama, manajer divisi yang memiliki informasi lebih akan mengambil keuntungan dari manajer divisi lainnya. Kemudian, pengukuran kinerja bias berdistorsi oleh kemampuan negosiasi manajer. Negosiasi kadangkala memakan waktu, banyak waktu dan sumber daya. Jadi, manajer yang pertama mungkin negosiasinya tidak berimbang. Mungkin negosiasinya akan menguntungkan salah satu divisi saja. Seperti itu. Yang kedua, pengukuran kinerja bias berdistorsi oleh kemampuan negosiasi manajer. Pengukuran kinerjanya jadi sulit. Kita jadi sulit mengukur kinerja manajer karena kinerja manajer atau kinerja manajer misalnya diukur dengan tingkat keuntungan divisi tersebut. Nah, kan tergantung kemampuan manajer bernegosiasi seperti itu. Tidak seutuhnya performer atau kinerja dari divisi secara keseluruhan, tapi kinerja atau tergantung dari kemampuan manajer dalam bernegosiasi. Itu jadi kita jadinya mengukur kinerjanya lebih sulit. Kemudian yang ketiga, negosiasi kadangkala memakan banyak waktu dan sumber daya. Iya, karena saat bernegosiasi yaitu tadi kita dengan divisi lain kita mungkin mengadakan rapat atau mengadakan semacam diskusi, dan ini akan menyita banyak waktu. Kemudian ada setelah tadi yang pertama tadi kan ada harga transfernya berdasarkan harga market. Yang kedua, harga transfernya berdasarkan harga negosiasi. Sekarang ada yang disebut dengan harga transfer berbasis cost atau cost based transfer price. Digunakan jika transfer internal tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba divisi lainnya. Ada 3 jenis penetapan cost untuk harga transfer berbasis cost. Yang pertama, harga transfer cost penuh atau full cost transfer pricing. Jadi biayanya atau costnya itu berasal dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, ditambah overhead dan ditambah overhead tetap. Jadi semua biaya ini ditambahkan, inilah yang akan menjadi harga transfer pada kedua belah pihak. Seperti itu. Yang kedua, yaitu harga transfer cost penuh ditambah markup, full cost plus markup. Jadi semua rumus yang pertama tadi atau harga cost transfer penuh tadi ditambah dengan markup. Markupnya ini yang dapat dinegosiasi. Seperti itu. Jadi kan misalnya harga transfer cost penuhnya 10.000. Terus si divisi penjualnya dia ingin markup, dia ingin tambahan keuntungan. Jadi misalnya dijadikan 12.000, dari 10.000 menjadi 12.000. 2.000 ini bisa dinegosiasikan, misalnya si pembeli merasa 2.000 ini terlalu mahal, gimana kalau 11.000 aja, jadi cuma markupnya cuma 1.000. Nah seperti itu, markupnya ini dapat dinegosiasikan. Kemudian yang ketiga, markup transfer cost variabel ditambah ongkos tetap. Jadi rumusnya yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead langsung ditambah overhead tetap. Nah, tapi overhead tetapnya ini dapat dinegosiasikan